Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Silam. Banyak dari kita generasi muda yang tidak tahu akan sejarahnya sendiri. Dan begitu banyak peristiwa, tragedi dan konspirasi di masa lampau yang belum terungkap hingga kini. Apakah kalian sudah meyakini bahwa sejarah yang ditulis pada saat itu sudah benar? Berapa banyak dari kalian yang mengetahui tragedi yang terjadi di masa lampau yang masih tertutup oleh kenaifan akan segelintir orang? Sadarkah bahwa konspirasi telah terjadi dari masa kerajaan dulu? Kami di sini akan mengupas semua itu dengan cara kami dan akan menggambarkan sejarah dari sisi yang berbeda. Untuk teman-teman semua, bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, share, serta diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. 21 November 1959. Tatkala itu Cibugel diguyur hujan deras dari sore, menyisakan gerimis pada malam hari. Di sebuah pos penjagaan yang berada di Jaya Mekar, terlihat beberapa orang tentara dan warga sedang berjaga. Daerah Jaya Mekar sendiri berada di sebelah selatan perkampungan. Kontur tanahnya sedikit berbukit dan berada di dataran tinggi. Area luar perkampungan dipagari oleh bambu setinggi 3 meter sebanyak 3 lapis yang mengelilingi desa. Pagar bambu itu memisahkan desa dengan area hutan dan gunung. Ada 2 pintu masuk yang berada di sebelah selatan dan utara desa. Di masing-masing pintu masuk dibangun sebuah pos penjagaan. Pagar bambu itu dibuat oleh warga dan tentara untuk menghalau gerombolan DI-TII. Karena pada saat itu, desa Cibugel sering kali kedatangan para gerombolan yang turun gunung untuk menjarah dan menangkap siapa saja yang bertentangan paham dengan mereka. Konflik ini terjadi dari awal tahun 1949 sampai akhir dekade 1950-an. Diawali dengan masyarakat Cibugel yang menentang keras adanya organisasi terlarang DI-TII yang ingin merubah bentuk pemerintahan dan tata negara menjadi negara Islam. Pada saat itu, dengan tegas masyarakat Cibugel menolaknya dan tetap setia kepada pemerintahan yang sah. Hal ini menjadikan daerah Cibugel dianggap sebagai kawasan musuh. Senja di 3 September tahun 1949 menjadi awal teror yang berkepanjangan bagi warga Cibugel. Desa yang tenang terganggu oleh kedatangan puluhan gerombolan yang berniat ingin menjarah dan menangkap orang-orang yang dianggap mempunyai pengaruh besar di desa Cibugel. Urang leuweung, urang leuweung, teriak salah seorang warga yang melihat para gerombolan memasuki desa. Teriakan itu mengagetkan warga yang mendengarnya. Kebetulan hampir semua warga pada saat itu ada di desa. Karena waktu sore, warga kebanyakan telah pulang dari ladang maupun sawahnya. Anak-anak yang sedang bermain di halaman segera dibawa masuk ke dalam rumah. Para warga yang sedang beraktivitas di luar rumah segera berlarian menuju tempat aman. Suasana yang tadi riuh oleh canda anak-anak dan obrolan para warga hening seketika. Kalau luar sia kabeh, mun bung ieu lembur diduruk ku kami. Seorang gerombolan berteriak memecah keheningan. Warga yang mendengar tidak ada yang berani keluar, malah semakin takut. Membuat anak kecil semakin mendekap erat ibunya.
Suara tembakan yang diarahkan ke langit semakin membuat mencekam suasana pada saat itu. "Kajian ari malumul hirup mah." Terdengar suara teriakan lagi dari luar. Tak berselang lama, dengan cara paksa para gerombolan mulai berpencar memasuki rumah-rumah warga. Suara tangisan anak kecil dan jeritan kaum wanita terdengar bersautan di setiap rumah. Terlihat pula sebagian kaum lelaki yang diseret dari dalam rumahnya. "Ampun, ngawatos ati gaduh murang kali alit." Terlihat seorang wanita di bawah ranjang memeluk bayi perempuannya, meminta ampun ketika todongan senapan diarahkan ke kepalanya. "Hegse keluar, mun mumul di bolongan mata hulu sia," jawab gerombolan dengan kasarnya. Dengan terpaksa wanita itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. Terlihat rasa takut yang teramat sangat dari raut mukanya. "Ari salaki sia kamana?" tanya gerombolan. Senapan masih ditodongkan. "Salaki abdi rantos di lardunya lantaran kasakit tipes tilu sasi kapengker." Wanita yang ditanya menjawab sembari mendongakkan wajahnya seakan menerawang. Air mata yang tertahan sejak tadi mulai keluar, disusul tangisan bayinya yang seakan mengerti akan kesedihan ibunya. Mendengar jawaban seperti itu tidak meluluhkan hati gerombolan tersebut. Tak berselang lama, wanita itu dibawa keluar rumahnya dan segera dikumpulkan dengan warga yang telah tertangkap di sebuah lapangan di desa Cibugel. Terlihat banyak warga yang sudah dikumpulkan dari semua usia dan jenis kelamin. Di sebuah rumah di ujung desa, terlihat banyak sekali gerombolan yang sudah mengepungnya. Rumah itu berbeda dari rumah-rumah penduduk lainnya. Dibangun dengan menggunakan batu bata dan terlihat permanen dengan cat putihnya. Halamannya sedikit luas, ditumbuhi oleh pohon mangga yang sudah mulai berbuah. Di sisi pagarnya banyak ditanam tanaman hias. Terlihat rumah itu bukan rumah orang sembarangan. "Pak Haji, keluar sia. Nah anjeun ngaku muslim tapi kalaka ngadukung negara kafir." Seorang gerombolan berteriak sambil bertolak pinggang. Senjata otomatis jenis Thompson menyelempang gagah di bahunya, dilengkapi dengan gobang panjang yang digantung di pinggang kanan, membuat gentar siapa saja yang melihatnya. Ditambah dengan perawakan tubuh besar, dia tiada lain adalah Karta, seorang komandan TII. Terkenal akan sikap bengisnya yang akan menghabisi siapapun yang tidak sepaham dengan TII. Dari dalam rumah tidak ada jawaban, hanya keheningan yang didapat. "Heh Haji Edan, kunci lain teh keluar, deuleu naon akibatna?" ancam Karta. Tak berselang lama, Karta segera memberi komando kepada para anak buahnya yang sedari tadi siap menunggu perintah. Para gerombolan mulai memasuki rumah Pak Haji. Mereka masuk hampir dari semua pintu maupun jendela yang ada dengan cara yang sangat kasar. Ada yang memecahkan kaca jendela dan mendobrak pintu. Tak lama berselang, terdengar seseorang berteriak dari arah belakang rumah. Kumaha nih sia saria kabeh ngaraksa ka imah kami. Naonan deuleu? Oh nu ngondang sari kabeh ka dieu. Datang teu diondang, asup teu ditetasia. Ujar seorang lelaki tua, memakai baju kampret putih, bawahannya terlihat memakai sarung. Peci haji menghiasi kepalanya. Rambutnya sudah hampir putih semua. Walaupun sudah berumur, terlihat masih ada sisa-sisa kegagahan dalam raut mukanya. Mendengar ada keributan di arah belakang rumah,
Karta yang sedang memperhatikan pekerjaan anak buahnya dengan segera berlari ke arah belakang, diikuti oleh para anak buahnya. Sesampainya di sana terlihat oleh dia 5 anak buahnya sedang mengelilingi seseorang dengan senapan yang ditodongkan ke arah orang tersebut. Hahaha, tak geningan iya yo makhluk na haji ngurus tunjung teh. Karta berbicara sembari menghampiri. Tangan kanan memegang gobang yang sedari tadi sudah keluar dari tempatnya. Kelima anak buahnya dengan serempak melihat ke arah Karta, tersungging senyum sinis di masing-masing bibirnya. Sedangkan orang tua yang mereka kelilingi hanya melotot ke arah Karta. Lalu dia berkata sembari memasang kuda-kuda, "Geningan orang leuweung, sabangsa ning kerod, sok ya lawan kami. Moal inca sanajan nyawa kudu jadi taruhana. Kami geus nyaho maksud silalaing kabeh datang ka kami." Melihat tingkah laku Pak Haji, Karta tertawa keras. "Hahaha, bener geus hayang pahena teh geuning, kuring rek nanya heula. Mau liru bae ta pamadegan ngadukung negara kafir teh?" Karta bertanya dengan nada yang tak kalah tinggi. "Silalaing jeung batur-batur silalaing nu kafir ngahalalkeun segala cara pikeun ngatekeun hiji aturan utuh baleg. Ngaraku syariah kabeh agama Islam, tapi kasasama nyariksa rarampok. Nah anu kitu nu disebut benar. Sia mah Islam ge ngan ukur populasi hungkul. Geus teu kudu ditegaskeun deui. Kami leuwih milih pamarentah nu sah, negara nu geus ngadeg, nu geus puguh belana." Pak Haji menjawab dengan yakin. Tidak ada sedikit pun rasa takut yang tersirat dari mukanya, walaupun beliau dikelilingi oleh todongan senjata yang sewaktu bisa memuntahkan peluru ke arah kepala ataupun badannya. "Dasar kolot poloho, kolot ge kajujurung ku umur lain ku pangarti. Kajeun ari kitu mah poe ayeuna rek dialah nyawa sia jeung batu-batu sia nu sapamadegan. Aing geus apal saha-saha wae jelmana ngan moal di dieu sia. Eta geuti rek dikocorkeun ku kami di hareupeun warga sejenna meh nyaho. Naon akibat namun milih negara kafir tibatan deui?" Ujar Karta tak kalah ketus. Para gerombolan anak buah Karta yang berada di belakang dia segera bergabung dengan temannya mengelilingi Pak Haji. Gerombolan yang mengelilingi Pak Haji sudah bertambah hampir 15 orang mengepung beliau. Tidak ada celah untuk melarikan diri. Tapi beliau terkenal bukan orang sembarangan. Selain pemuka agama, beliau ahli dalam bela diri. Tidak terlihat rasa takut sedikit pun dalam dirinya. "Hahaha, sok siare kumaha ayeuna," ujar Karta sambil melayangkan gobang ke arah tangan Pak Haji. Tapi dengan cepat Pak Haji mencondongkan badan ke arah kiri, sehingga sebetan gobang Karta hanya mengenai angin saja. Di saat Pak Haji mencondongkan badannya, dengan cepat tangan kiri Pak Haji menyambar pisau belati yang tergantung di pinggang salah satu gerombolan. Beberapa saat kemudian pisau sudah berada di tangan Pak Haji. Si pemilik pisau terkejut, lalu mundur cepat beberapa langkah ke belakang. Tapi tak kalah cepat, mata pisau mengenai tangan gerombolan tersebut. Darah segar mengucur dari bekas luka. Mata Karta terbelalak melihat anak buahnya terluka, menambah rasa kesal dalam dirinya. Sejurus kemudian Karta kembali mencoba menyerang Pak Haji dengan gobangnya, namun gagal. Pak Haji tambah gesit memainkan pisau belati di tangannya, mengancam siapa saja yang berani mendekat. Para gerombolan yang mengepungnya pun seakan terkesima oleh keahlian beliau, karena serangan yang diberikan oleh mereka seakan tidak ada artinya, dihalau dengan mudah oleh Pak Haji. Beberapa gerombolan lainnya mulai terluka terkena serangan balasan Pak Haji. Menambah kesal saja Karta yang juga hampir kehilangan sebagian jari tangannya. Namun di tengah sengitnya perlawanan dan tatkala Pak Haji lengah,
Tak terduga dari arah belakang beliau hantaman popor senapan mengarah ke kepalanya. Tuh! Serangan tak terduga tersebut tepat mengenai belakang kepala Pak Haji, membuat beliau tersungkur tak sadarkan diri. Hahaha, geningan tah, elah oge si kolot ngurus tunjung teh. Hade euy mane ruk mana? Oge segera bawa ke lapang ayeuna mah. Nuliana tengan sesana. Kabehna aya genep urang deui anu sapamantegan jeung si aki-aki kurang ajar teh. Kan kade ulah nembikeun ka dipateni. Sabisa mungkin kudu halirup. Kewe urang palodaran di lapang. Dengan sombongnya Karta berbicara dan memuji anak buahnya yang berhasil membuat tak sadarkan diri Pak Haji. Sekaligus juga dia memberi perintah kepada yang lainnya. Tanpa perlu dikomando lagi, anak buah Karta menjalankan tugasnya masing-masing. Sebagian membawa Pak Haji ke lapangan dan sebagiannya lagi berpencar mencari orang-orang yang dianggapnya sebagai musuh DITII. Sedangkan Karta sendiri ikut kepada rombongan yang membawa Pak Haji. Badan beliau diseret dan diarak. Sepanjang perjalanan, makian dan cacian tak henti-hentinya keluar dari mulut gerombolan. Sedangkan rumah Pak Haji pada saat itu tak luput juga dari pembakaran, membuat asap hitam membumbung tinggi, menambah kelabunya senja kala itu. Pak Haji menjadi salah satu target orang yang harus dieksekusi pada masa itu, karena beliau salah satu orang yang menentang keras adanya gerakan DITII. Selain Pak Haji, ada keenam lagi murid dan rekan beliau. Beliau adalah salah satu pemuka agama di desa Cibugel. Hampir setengah rumah yang ada di desa terbakar. Suara tangisan dan jeritan terdengar dari berbagai penjuru. Asap hitam memenuhi langit desa Cibugel. Mak, geningan urang teh dikumpulkeun di lapang. Jeung nah geningan emak pemanu caleurik. Nah, mak, tanya seorang bocah laki-laki yang sedang duduk di pangkuan ibunya. Kepalanya pelontos dan hanya memakai kaos oblong dekil tanpa alas kaki. Sujang, geus tong ribut, ujar ibunya sambil mengeratkan dekapan ke bocah tersebut. Tersirat ketakutan dari muka wanita tersebut. Di sekelilingnya banyak warga. Mereka dikumpulkan di satu lapangan yang agak luas. Tumbuh rumput setinggi mata kaki di lapangan tersebut. Di sekitarnya banyak ditumbuhi pohon bambu dan jambu. Biasanya warga memanfaatkan lapangan tersebut untuk mengembala ternaknya, sedangkan untuk anak-anak dijadikan lahan bermain mereka. Namun tidak untuk saat itu. Entah apa maksud para gerombolan mengumpulkan para warga di lapangan tersebut. Para warga hanya bisa menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketakutan dan kecemasan menyelimuti. Ditambah mereka dikelilingi oleh para gerombolan yang siap memuntahkan peluru dari masing-masing senapannya. Rasa takut para warga ditambah lagi ketika melihat seseorang diseret oleh para gerombolan ke hadapan mereka. Tambah kaget pula ketika dengan jelas mereka siapa yang diseret itu. Yang tak lain adalah Pak Haji, orang yang dianggap tua di sana, guru mereka mengaji, dan orang yang mereka hargai. Pak Haji diseret dalam keadaan tidak sadar. Baju putihnya kotor oleh tanah. Sarung yang tadi menutupi bagian bawah Pak Haji sudah tidak ada entah kemana. Hanya menyisakan celana dalam. Keadaan tersebut hanya menambah luka para warga. Orang tua yang harusnya dihargai malah diperlakukan seperti binatang oleh para gerombolan. Pak Haji dibaringkan begitu saja di hadapan warga. "Dulu iya jelema rek dipadaran ku kami," ujar Karta di hadapan para warga. Sakit hati bercampur takut.
mendengar perkataan Karta tersebut. "Punten Kang, narek langsung dipayahan ayeuna?" Salah seorang anak buah Karta bertanya sambil menghampiri Karta. "Moal waka, ke nungguan heula nu sejenna, urang sakalian, we teu kagok nguncurkeun getihna," jawab Karta tanpa memalingkan tatapannya dari warga, seakan-akan ingin membuat takut. Mendengar jawaban Karta seperti itu, anak buahnya hanya mengangguk dan kembali ke barisan. Tak berselang lama, terlihat lagi dari arah kampung iring-iringan gerombolan yang mengarak 6 warga desa Cibugel. Semuanya laki-laki. Mereka semua dalam keadaan sadar, hanya pakaiannya saja yang sudah tak karuan dan keadaan muka yang babak belur. "Hahaha, hade, atarewak kabe yeun balang kawarah teh. Sok euy balariskeun ka dinya tah, hijikeun jeung si aki-aki ngurus tunyung," ujar Karta ketika semua tawanan sudah berada di hadapannya. Anak buahnya pun dengan segap membariskan para tawanan. "Aing sakali deui saria kabeh rek dibere kesempatan. Aing rek nanya, rek dirubah moal eta pamadegan teh? Sok milih ngadukung deui atawa nagara kafir?" ujar Karta bertanya kepada para tawanan. Para tawanan hanya bisa diam, tak ada yang menjawab. Tidak ada sedikit pun rasa takut yang tersirat dari muka mereka. "Hahaha, kalaka ngajaran tuh. Berarti eta pamadegan syariah kabeh teh geus teu bisa dirobah. Kajeun ari kitu mah. Ayeuna pisan di ieu patempatan ku aing rek diparagatan nyawa. Sok geura sambat indung bapa, geura papatkeun jampe pae," gertak Karta. "Kabeh para warga Cibugel, ye saksian ku anjeun kabeh. Sing sawae nu teu sapamadegan jeung deui, nu jelasna sawae nu leuwih milih nagara kafir, bakalan diala nyawana ku kami. Contona ieu ye 7 makhluk di palodaran ayeuna. Sok saraksian." Takut luar biasa yang dirasakan para warga mendengar perkataan Karta tersebut. Sudah terbayang apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka harus menyaksikan guru mereka, tetangga, teman ataupun anggota keluarganya yang akan tewas di hadapan mereka. Anak kecil yang belum tahu apapun dipaksa untuk menyaksikan kebiadaban tersebut. Suasana semakin mencekam saat itu. Merah senja tertutup oleh asap hitam yang mengepul. Anak-anak hanya bisa menangis ketakutan, sedangkan para orang tuanya hanya bisa berpasrah diri dan berdoa untuk keselamatan mereka. Semua tawanan dalam keadaan berlutut dan masing-masing tangannya terikat ke belakang, kecuali Pak Haji yang sedari tadi belum sadar atau entah sudah meninggal. Beliau hanya dibaringkan di barisan paling ujung. Karta menghampiri tawanan yang berlutut di jajaran pertama. Tangan kiri Karta menjambak rambut tawanan tersebut sehingga kepalanya mendongak ke atas, sedangkan tangan kanan Karta memegang pisau belati. Ketika kepala tawanan tersebut mendongak ke atas, tanpa berpikir panjang Karta langsung menggorok leher tawanan. Darah segar keluar dari lehernya. Mata melotot menahan sakit yang teramat sangat. Tawanan itu berkelojotan meregang nyawa setelah badannya dihempaskan oleh Karta ke tanah. Merah darah bercampur tanah memenuhi badannya. Tawanan kedua dieksekusi dengan cara yang sama sampai ke tawanan ketiga. Nasibnya tak kalah tragis. Dia harus dieksekusi dengan cara yang jauh dari kata kemanusiaan. Atas kepalanya ditusuk dengan pasak kayu sampai menembus bawah dagunya. Terbayang betapa rasa sakit yang ia rasakan saat itu. Tawanan yang keempat, belakang kepalanya dipukul oleh gadai yang terbuat dari kayu ruyung yang terkenal sangat keras, mengakibatkan kepalanya hancur, isi kepala tercerai berai.
Nasib tawanan yang kelima dan keenam tak lebih baik. Perut mereka diiris, usus dikeluarkan dari tempatnya, terlihat kesakitan yang teramat sangat. Mulut mereka hanya bisa mengucapkan takbir. Untuk mengakhiri siksaan itu, tawanan ditembak tepat di bagian kepala, mengakibatkan hilangnya nyawa meninggalkan raga. Sedangkan Pak Haji yang masih belum juga sadar, mereka sembelih seperti mereka menyembelih hewan. Darah deras keluar dari leher Pak Haji yang saat itu mungkin sudah meninggal dari tadi. Para warga yang harus dipaksa menyaksikan kengerian tersebut hanya bisa meneteskan air mata. Anak-anak semakin mendekap erat tubuh ibunya. Sebagian ada yang menutup mata, tak tega melihat orang yang mereka kenal harus menjadi korban keganasan DI-TII. Tangisan dan ratapan memenuhi lapangan. Iya akibatna mun milih negara kafir. Pikirkan sing ade rek kumaha pilampahun karupna, ujar Karta dengan tangan yang masih berlumuran darah. Matanya yang tajam melihat ke arah para warga yang sedang dirundung rasa sedih dan takut yang teramat sangat. Gas, ayo baralik. Kade barang rampasan kumpulkan. Susul Karta memberi perintah kepada anak buahnya. Tanpa sedikit pun merasa dosa, Karta dan anggota gerombolan yang lain meninggalkan desa Cibugel, menyisakan luka yang sangat dalam bagi para warga. Rumah mereka dibakar dan dijarah. Duka yang teramat sangat, mereka harus kehilangan saudara-saudara mereka. Setelah para gerombolan meninggalkan desa, para warga yang sedari tadi hanya bisa menangis mulai mengerumungi jenazah para korban. Ratapan dan tangisan semakin menjadi. Namun mereka tak lupa akan kewajiban mereka mengurus dan menguburkan para korban. Merah senja semakin merona, menambah indah suasana. Namun sayang, keindahan itu harus diruksak oleh sebuah peristiwa kekejaman umat manusia antar sesama. Setelah kejadian tersebut, mulailah dibentuk OKD di desa Cibugel. Ditempatkan juga tentara untuk berjaga. Para warga dan tentara bahu-membahu membangun sebuah pagar bambu yang mengelilingi desa. Di setiap sisinya ada pos penjagaan. Di setiap malam tentara dan OKD berpatroli mengelilingi desa. Bersambung.